Just show her a little. Permisi. Ya, silakan masuk, guys. Ya, ya. Oke, Tim. Seperti yang kita tahu, perusahaan kita terancam bangkrut karena tunggakan pajak yang menumpuk. Kita harus cari cara solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Wah, gawat nih Bu. Pantesan muka Ibu kemarin kelihatan bete banget. Tapi jangan panik dulu. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini kok. Betul, kita kan tim fair pajak, gak ada masalah yang gak bisa kita atasi dong. Bagus semangatnya. Tapi kita harus menemukan strategi yang matang. Azmi, kamu bisa cari tahu detail masalah pajaknya? Siap Bu, nanti aku cek di database ya. Oke, untuk Randy, kamu coba analisis penyebab tunggakannya ya. Terus, apa ada faktor internal dan eksternal yang menyebabkan masalah tersebut? Oke Bu, aku akan telusuri dari sisi regulasi dan sistem internal kita ya. Oke, untuk Senita, kamu coba pikirkan solusi yang kreatif untuk melunasi tunggakan dan mencegahnya terulang lagi. Siap Ibu, aku akan brainstorming beberapa ide ya. Oke Bu, jadi aku udah cek detail tunggakannya. Ternyata ada beberapa nih yang jenis pajak yang belum terbayarkan. Seperti pajak penghasilan, lalu pajak pertambahan nilai, pajak bangunan dan pajak bumi. Oh, banyak juga ya masalahnya. Untuk Randy gimana? Aku sudah analisis nih penyebabnya. Sepertinya ada beberapa faktor, seperti sistem pelaporan pajak yang belum optimal, atau kurangnya edukasi bagi karyawan tentang kewajiban pajak. Untuk Senita sendiri gimana? Aku udah punya beberapa ide nih. Yang pertama, kita itu bisa membuat sistem pelaporan pajak yang lebih otomatis dan terintegrasi dengan sistem keuangan perusahaannya. Terus yang kedua, kita bisa mengadakan pelatihan pajak untuk karyawan agar mereka bisa lebih memahami kewajiban dan haknya. Terus yang terakhir, yang ketiga, kita bisa menjalani kerjasama dengan konsultan pajak untuk membantu mengurus pajak perusahaan. Oke, bagus banget guys idenya. Nah, kita langsung buat proposalnya ya dan presentasiin ke bos besok pagi. Boleh Bu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih juga Ibu. Oke, boleh kita selesaikan rapatnya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu. A few moments later. Ini proposal
dari tim pajak yang telah kami buat, boleh Bapak tinjau terlebih dahulu. Saya lihat dulu ya. Iya. Wow, tim terpajak memang luar biasa ya. Proposalnya sangat lengkap dan solutif. Saya yakin nih, dengan strategi ini, kita bisa menyelesaikan masalah tunggakan pajak dan menyelamatkan perusahaan ini ya. Terima kasih Pak. Tentunya kita berusaha demi membangun perusahaan yang lebih baik lagi. Bagus, saya percayakan misi ini kepada kalian ya. Semangat. Terima kasih Pak. Hi guys, welcome to our first YouTube channel. Yeay. Hari ini kita bakal bahas tentang pajak, tapi perhitungan pajaknya bukan pajak perusahaan, tapi pajak individu. Bener kan guys? Ya. Oke, yang penasaran bisa ikutin terus ya untuk mendapatkan insight-nya. Oke, sebelum mulai, aku mau kenalin dulu nih teman-teman aku. Perkenalkan, nama aku Rifa dan di sebelah kanan aku ada. Perkenalkan, nama aku Azmi. Sebelah kiri aku ada. Aku Randy. Aku Senita. Oke, teman-teman, berempat sama aku bakal bahas tentang pajak. Yang penasaran bisa ikutin terus ya untuk dapat pengetahuan tentang apa itu pajak. Terus ya. Kita sering banget nih ketemu orang yang panik karena masalah keuangannya berantakan, pajak yang menumpuk, terus kita nggak tahu harus kayak gimana. Nah, di vlog ini kita akan ngebahas topik yang rumit tapi penting nih, yaitu tarif efektif rata-rata PPh 21 atau disingkat TER. Betul, TER ini sering banget loh dibahas oleh media-media, tapi banyak orang yang nggak tahu apa itu TER dan gimana sih cara ngitungnya. Oke guys, di vlog ini kita akan bahas apa itu TER, kenapa TER itu penting, dan faktor apa saja yang memengaruhi TER. Tapi tenang guys, kita nggak akan bahas rumus yang pusing-pusing, kita akan jelaskan dengan cara yang mudah dipahami dan relatable. Kita juga akan kasih contoh-contoh kasus nih yang bisa membantu kalian memahami TER dengan lebih baik. So stay tuned for more information about TER from TER Pajak. Oke guys, sekarang aku mau bahas tentang apa itu TER. TER adalah tarif efektif rata-rata yang dimana seorang pewajib pajak harus membayarkan kewajibannya. Cara menghitung TER pajak adalah membagi total pajak yang harus dibayarkan dengan penghasilan bruto yang diperoleh. Nah guys, kenapa TER itu penting? Karena TER merupakan alat ukur keadilan sistem perpajakan di Indonesia. Jadi gimana nih maksudnya? Jadi gini Ren, TER yang tinggi menunjukkan bahwa orang kaya membayar proporsi penghasilannya lebih besar pada pajak dibandingkan orang miskin. Jadi TER yang ideal itu gimana sih? TER yang ideal itu adalah TER yang progresif. Semakin tinggi gaji seseorang, semakin tinggi pula TER-nya. Apa aja sih faktor-faktor yang ada di dalam TER? Yang pertama itu adalah penghasilan bruto. Yang kedua ada status perkawinan. Yang ketiga ada jumlah tanggungan. Yang keempat ada tunjangan kesehatan. Dan yang kelima adalah tarif pajak. Sekarang kalian udah paham kan apa saja itu yang ada di dalam TER? Saya rasa iya Rif, karena penjelasan pemahaman materinya pun mudah dan contoh kasusnya pun sangat membantu. Saya juga semakin paham nih tentang TER dan faktor apa saja yang mempengaruhi TER. Betul. Terima kasih banyak ya guys atas penjelasannya.
Sama-sama, semoga vlog tentang TER ini dapat membantu bagi kalian yang penasaran apa itu tarif efektif rata-rata dalam pajak PPh 21. Nah, sebelum vlog ini berakhir, aku mau menyampaikan sebuah pesan nih. Apa tuh nih? Oke, sebagai warga negara yang patuh, kita harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, dan yang paling penting adalah tepat waktu. Karena pajak yang kita bayarkan ini tentunya untuk bangsa itu sendiri, seperti untuk pembangunan infrastruktur, untuk kemajuan pendidikan, dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Dengan membayar pajak, kita ikut berkontribusi dalam kemajuan bangsa. Jadi jangan lupa untuk selalu patuh membayar pajak ya guys. Ya, sampai jumpa lagi. Bye. Just then. Hari ini kita bahas mana semakin tinggi